ngelmu iku neng atau dangdut. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kasyanto sani Satya budya pangekesing tur angkara. Wow, gitu ya. Selamat datang di YouTube channel SMA Pangudi Luhur Sedayu, guys. Selamat datang kembali. Kita ketemu lagi di podcast yang ketiga. Oke, semangat ya nih. Sudah ada Mas Yudi dan Pak Aris ya. Semangat. Betul ya, Pak Aris atau Pak Tatak nih? Pak Aris boleh, Pak Tatak boleh. Atau Mas Al? Kalau yang itu terlalu jauh. Mending Mas Aris atau Mas Tatak. Oh iya, gitu Pak boleh. Aris saja ya. Boleh. Oke. Nah, untuk podcast yang ketiga ini guys, kita akan bertemu lagi dengan artis-artis kita, artis SMA PL Sedayu ya guys ya. Kita ketemu lagi di tema yang ketiga ini, yaitu ekstra karawitan, pembelajaran bahasa Jawa dan sekolah budaya. Nah, langsung aja nih kita ketemu dengan artis kita, Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi? Sehat selalu, Sehat berkah ya? dalam. Berkah dalam. Oke, Pak Aris, gimana nih? Apa kabarnya? Saya sangat matur nuwun. Saya sangat, ya ampun, kita sudah rapi banget loh ini. Rapi ya? Kita saribit malah ini. Oh iya, kita serasi banget nih. Mengapit Mas Yudi ya, merah-merah, Bertemu hijau. MC gimana? Oh, Saya MC atau bintang tamu sebenarnya. tukeran aja gimana? Enggak usah. Tukeran. Teh sisil aja deh. Oke. Nah, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya tentang budaya sekolah SMA Pangudi Luhur Sedayu. Tentunya penasaran kan? Kita juga pengen melestarikan sekolah budaya. Nah, untuk yang pertama nih, Mas Yudi nih, siap belum Mas? Kita tanya-tanya, kepo banget nih soalnya nih kita. Waduh, yes. Boleh siap. Soalnya tadi kan sudah nyanyi apa sih Mas? Nembang lah. Oh, nembang ya? Kan nyanyi itu bahasa Indonesia ya. Nembang Jawa ya? Nembang Jawa. Kayaknya langsung Tembangnya terpukul gitu kan? pocong. Bang mau Pocong copat ya? pocong. Nembang mau copat pocong. Oke. Pocong, bukan pocong, jangan pocong. Pocong pakai O. Pocong ya. Kalau pocong itu nanti artinya sudah berbeda lagi. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih untuk Mas Yudi. Mas Yudi, gimana sih gambaran karawitan di SMA PL Sedayu? Seberapa pentingnya? Kan kita sebagai generasi muda ya penting ya untuk penting. mempelajari karawitan seperti apa. Terus anak-anak muda kan supaya cinta untuk seni karawitan itu seperti apa? Nih gambarannya dulu nih. Seperti apa sih karawitan di SMA PL Sedayu? Ya, Nah. menurut saya penting sekali karawitan di SMA Pangudi Luhur Sedayu ini. Yang pertama memberikan pengajaran tentang cinta budaya lokal, khususnya karawitan. Oke, cinta Ya. budaya ya. Iya, cinta budaya, Oke. jelas itu ya Mas Arif. Itu lalu nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah ribet-ribet. Lagu-lagu dolanan anak saja kita mengingatkan dulu, misalkan gundul-gundul paco, lalu seluruh batok kita kemas untuk jadi lebih menarik lagi. Itu jadi anak-anak itu lebih apa ya, lebih semangat ya Pak Aris ya. Ya, Jadi, lebih semangat dan sebenarnya lagu dolanan itu kan lebih ceria, lebih gampang juga dipelajari. Betul. Dan anak-anak Oke. semua sekarang sudah tahu. Kan sering banget nih kita kan dengerin gitu ya di lagu gundul-gundul pacu di aransemen gitu ya Mas ya. Iya, Di aransemen itu juga. sedemikian rupa, gamelan. Tentunya anak-anak SMA PS Dayu udah pinter ngegamel ya Mas ya. oh pinter. Pinter banget ya. Tang teng tong. Wah, Kayak aku nggak tahu gitu kan. Tanteng atau Nah, itu.
Kan juga ikut lomba banyak sekali kan. Oh iya. Ya, kalau untuk belajar karawitan itu sendiri nih Mas Yudi, kita punya tempat khusus nggak untuk mengembangkan karawitan itu sendiri? Kan sebagai ekstra ya, ekstra kurikuler. Nah, setiap hari apa Mas biasanya kalau sebelum pandemi ya? Sebelum Kalau pandemi berjalan nggak sih? Pandemi tidak berjalan sesuai. Kadang-kadang ya, berjalan. kalau misalkan ada ngisi misa masih tetap ya. Iya, Tapi masih, kalau masih. untuk kegiatan sehari-hari ekstra? Ekstra itu setiap hari Selasa dan Kamis. Oh, Selasa dan Kamis. Selasa dan Oke. Kamis. Nah, untuk karawitan di SMA PL Sedayu nih Mas Yudi, ada bedanya nggak dengan sekolah-sekolah lain? Oh. Mungkin di SMA mana ada atau tidak ada makan ya? Kalau di SMA PL Sedayu itu, wah karawitannya wah seperti Bagus. ini loh. Bagus. Bedanya tuh seperti ini loh gitu ya. Seperti apa Mas? Yang jelas beda karena dari SMA Panggung Dulur Sedayu itu kan saya pribadi itu menitik beratkan untuk apa ya namanya di gereja itu loh, musik gereja nih. Jadi misalnya untuk buat tugas kor dan sebagainya itu saya untuk menitik beratkan di situ. Jadi kalau misalnya untuk lomba-lomba nanti kita bisa latihan lagi untuk materinya seperti apa. Itu karena untuk karawitan itu sama, pasti ada lancaran, pasti ada ketawang, pasti ada ladrang, itu sama. Di lomba itu juga seperti itu, cuma lancaran dan ladrang. Kalau di kebaktian itu malah tambah satu, malah tambah ketawang, gede ketawang gitu. Lah semakin melebar gitu. Melebar ya. Iya. Sering pentas ya, terutama untuk karawitan Anak-anak kan iya, kita sering sering pentas. pentas di gereja betul Di ya Mas gereja. ya. Di mana lagi Mas kalau misalkan pentas nih anak-anak? Biasanya kemarin tuh di gereja Nanggulan, Nanggulan, itu tugas misa, ya. lalu di Gamping, sini ya Pak. Gamping Permas juga. Nah, ini Sedayu. Gereja Sedayu pasti itu ya. paling dekat. Paling Iya, dekat. iya, Klepu. Gereja Klepu, gereja Melati juga. Seharusnya boleh. tahun kemarin ke Ganjuran. Ya Pak Aris ya. iya. Seharusnya ke Ganjuran, tapi yo Karena pandemi juga kan. stop. Karena stop pandemi mau gimana Iya, lagi ya. iya. Oke. Kalau di Ganjuran saya pasti datang. Kan deket Deket rumahnya banget soalnya, Tete. iya lah. Nggak Harus pasti. diambil gitu ya kebangetan ya. Iya, benar. Iya. Nah, untuk Pak Aris sendiri kan deket ya dengan karawitan itu kan 11-12. Iya, 11-12. Karena Sering sama-sama mendampingi budaya. juga kan, Iya. mendampingi untuk karawitan itu sendiri ya, guru Iya. pendamping. Iya. Nah, untuk kaitannya dengan sekolah budaya nih, saya mau tanya ke Pak Aris. Kira-kira untuk gambaran sekolah budaya di SMA PL Sedayu, kan untuk melestarikan budaya Jawa ini kan susah-susah gampang. Apalagi anak-anak muda sekarang kan, aduh, ngapain gitu kan? Tuh, Untuk ya. budaya Jawa hari gini mending yang lain aja gitu kan. Nah, untuk supaya anak-anak mencintai budaya Jawa tuh gimana nih caranya ya? Sekolah budaya di SMA PS Dayu itu selalu memperkenalkan, melestarikan enggak? Kalau dalam kehidupan bersekolah sebagai pelajar di SMA Panggung Dulur Sedayu jelas itu sangat ditekankan karena selain itu adalah peninggalan dari kebudayaan kita di Jawa, khususnya di kota Yogyakarta, itu juga kita butuh yang namanya kader untuk meneruskan kembali. Jadi ada penerus. Kalau misal saya, Mas Yudi itu sudah tua, kalau misal tidak ada penerus itu kan juga sangat-sangat berbahaya. Dan itu sebenarnya untuk praktiknya itu memang seperti yang sudah dikatakan Bu Sisil tadi, susah-susah gampang. Dan mungkin kalau saya pribadi karena pengalaman saya di sini itu juga lumayan lama, lebih banyak susahnya. Oh, susah ya? Ya, karena Susah, apa? Susah, kenapa? Mayoritas dari peserta didik kita, siswa kita itu kan sebenarnya bukan dari etnis Jawa. Tuh, Betul, nah itu betul kan banget. Ada itu yang dari repotnya. Sabang sampai Merauke. Merauke, Nah. dari Papua ada, Tuh, betul. Dari Kalimantan ada, Lampung ada. Nah, gimana nih Ini supaya mereka mencintai? ini saya sering menekankan kepada anak-anak kalau budaya seperti gamelan atau seperti wayang atau seperti busana Jawa itu sebenarnya milik Indonesia, bukan hanya milik Jawa. orang Jawa Ya, saja. betul. Orang yang ngomong Jawa, Betul. iki wong Indonesia. Jadi
untuk mempelajari ini itu berarti kamu melestarikan kebudayaan milik Indonesia, karena Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika kan ya, beragam tapi satu, sukunya banyak sekali. Kalau misalnya hanya setiap suku itu mempelajari kebudayaan sendiri, ya suatu saat nanti yang namanya keberagaman ini nanti juga akan sirna. Betul banget ya. Nah terus pada praktiknya mungkin lebih ke sekolah berbasis budaya pada pembelajarannya, atau pada nanti ketika berorganisasi itu lebih seperti itu. Contohnya kita kan ada Kamis Paingan ya. Betul. Nah Kamis itu Paing. Kamis Satu Paing bulan sekali satu ya. bulan sekali Kita itu pakai busana adat Ngagagrak Ngayogyakarta. seperti ini, betul. Seperti ini. Seperti ini Betul. guys. Nah. Cantik, ganteng ya kan? Ini ada sedikit kendala juga sebenarnya Bu Sisil. Jadi begini, ketika Kamis Paingan itu masih sering kita menjumpai Mas Yudi ya, untuk busana Jawa yang sebenarnya itu bukan pakemnya, gitu. Oh gitu ya, ada pakemnya ya Pak Aris Ada ya? pakemnya. Jadi Oh, kalau gitu. misalnya busana Gagrak Ngayogyakarta dengan Gagrak Surakarta atau Solo itu kan perbedaannya tiga. Berbeda. Satu pada blangkonnya. Oh, belangkonnya berbeda. Ya, ini ada Oke. bentuk Mondol. mondolannya Oh, ada atau benjolannya mondolnya. di sini itu Kalau berbeda. Yogyakarta Yang besar, Mondol. Di mondol. Tapi kalau misalnya Surakarta atau Solo itu yang trepes atau yang pipis. Gitu. Lalu pada kerisnya juga. Lalu jelas pada jari. Jaringnya. Ya, kalau jaringnya Yogyakarta? Kalau jari Jaringnya Yogyakarta apa ya? itu ada bagian pada jari yang namanya tumpal. Itu bagian putih dari jari itu diperlihatkan kalau Yogyakarta. Sedangkan kalau Surakarta ini dilipat ke dalam. Nah, karena peserta didik kita itu banyak yang bukan dari etnis Jawa, bukan dari Jogja. Kadang ketika membeli jari itu mereka membeli yang terbalik-balik. Jadi ini kembali kita jadi pembicaraan kita juga ya Mas Yudi ya. Ada siswa yang harusnya itu jarinya, karena kakung sama putri kan beda juga. Oh gitu ya Tuh, Pak ya. yang dipakai ternyata yang Putri. Putri. Tuh. Padahal kakung. Nah, terus ada campuran juga. Jarinya ini Gagrak Ngayogyakarta tapi blangkoni Solo. Surakarta. Itu Jadi kolaborasi kalau kolaborasi. gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ya karena mereka masih pada taraf belajar ya. Jadi ya kita hanya bisa memberitahu. Bukan menyalahkan, memberitahu yang benar itu seperti ini. Betul. Begitu. Jadi pada praktiknya memang agak sulit. Agak sulit. Iya. Itu ya betul. Jadi kita tiap Kamis Paing gurunya semuanya pakai baju Ngagrak Yogyakarta ini ya. Gagrak, iya. Ya, dan untuk siswanya juga sama. Nah, Bapak Ibu guru kan merah-merah ya Pak Aris ya. Ya, Kita seperti punya khusus seragam merah ya. Ini adalah seragam SMA supaya Pangudulur cepat Sedayu. Mbak Ana Badai. Biar anak-anak itu semangat gitu ya lihat Bapak Ibu guru, aduh cantik, ganteng, pakai baju Jawa gitu kan. Nah, siswa-siswi juga sama Pak. Jadi semua pakai baju adat Jawa. Ada Jawa. Ya, setiap Kamis Kamis Paing. Paing. Gitu. Itu khusus di Di Jogja Di sebenarnya. Jogja. Iya. Nah, Untuk betul. Semuanya. Nah, Pak, saya pengen penasaran nih. Awal-awalnya sejarah kok di khususnya di daerah Yogyakarta itu kenapa harus pakai Kamis Paing, pakai baju adat Jawa? itu kan Bisa cerita ya Pak ya? sedikit aja ya daripada nanti sebanyak lama-lama. juga Oke. boleh kok, Pak. Jadi sebenarnya ini kan bentuk dari pelestarian budaya, pelestarian busana Jawa di Yogyakarta itu diatur berdasarkan perwal yang keluar yang sudah ditandatangani pada Maret 2014, tapi disahkan itu pada April 2014. Yang isinya itu adalah semua pelajar, semua warga Yogyakarta itu setiap Kamis Paing, jadi setiap bulan sekali itu menggunakan busana adat Jawa. Terus kenapa kok dipilih Kamis Paing? Itu karena weton berdirinya Keraton Ngayogyakarta, atau lebih tepatnya perpindahan dari keraton dari Pasarenggahan Ambar Ketawang ke tempatnya yang sekarang ini. Nah, itu wetonnya itu Kamis Paing. Nah, maka itu dibuatlah peraturan itu dengan mengatakan pada Kamis Paing semua warga Jogja. Jadi bukan hanya orang yang asli Jogja, tapi yang tinggal di Jogja berdasarkan etnis apapun itu wajib menggunakan adat busana Jawa adat Ngayogyakarta. Ya, tidak hanya sekolah loh Pak ya. Ya, tidak hanya Kantor-kantor sekolah. juga Betul. ya kita pakai baju adat Jawa. Saya pernah Ya. Gimana Mas Yudi? pernah melihat itu
penjual-penjual. Oh gitu ya, Ya, penjual-penjual juga pakai baju penjual-penjual adat itu ya? tadi setiap Kamis Pahing itu mereka pada pakai belangkon, pakai surjan, tapi celana panjang. Tapi ya itu sudah acungan jempol Sudah buat bagus saya. banget. Bagus sekali. setiap Kamis. Penjual-penjual di mana Mas Yudi? Itu di Bisa- daerah sekitar Moyudan itu. Moyudan. Itu karena ada paguyuban sendiri. Oh, Setiap gitu. paguyuban ada paguyubannya sendiri. Aduh, oh berarti ini hari Kamis Pahing. Oh, itu menandakan Kamis Pahing. Oke. Pasti semuanya pakai adat Jawa. Ya, karena kita semua cinta budaya Jawa ya. Betul. Walaupun saya besar lahir di tanah Sunda gitu kan, tapi saya cinta sekali dengan adat Jawa ini. Ya, Ya. ya. Nah, Bukan Mas lewat Yudi, Jawa itu. Jawa ya. Suaminya dari Jawa. Suami saya dari Jawa. Saya juga lahir darahnya darah Jawa sebetulnya, cuman lahir di tanah Sunda. Oh, gitu, ya, Logatnya ya, ya. mungkin sedikit-sedikit masih Sunda-Sundanya masih ada. Cuman tetap semangatnya semangat Jawa dong. Iya. Karena ini juga bentuk penghargaan dari busana Jawa juga kan, dari kebeda juga Betul tetap dipakai, tetap sekali. dipelajari. Itu Iya. benar. Nih Mas Yudi nih kembali lagi ke Karawitan gitu ya Mas Iya. ya. Kan Mas Yudi sudah lama sekali berkiprah di Karawitan. Nah, mudah atau gampang sih untuk melatih anak-anak cinta Karawitan di ekstrakurikuler Karawitan khususnya? Ada suka dukanya nggak nih Mas Yudi? Banyak sukanya atau dukanya? Ya, ada dukanya, ada sukanya. Nah, saya suka terus. Oh suka Nah, terus, banyak suka terusnya Cintanya nih ya. saya Diusahakan suka terus. Iya, suka terus saya. Ya. Itu yang pertama gini. Karawitan itu memang dibilang sulit, dibilang tidak juga sulit. Yang jelas itu karena saya mengajarnya itu dari toto kromonya, jadi tata caranya, tata cara untuk duduknya, lenggahnya, untuk tata cara untuk berbicara, untuk ngomongi, tata cara untuk pegang tabuhnya bagaimana. Jadi tata cara di dalam Karawitan itu sendiri. Jadi nggak sembarangan ya megang Iya. tabu-tabu gendangnya nggak sembarangan ya Mas ya? Nggak sembarangan. Oh, Dan gitu ya? itu biasanya memang tidak diajarkan di tempat lain. Kalau saya memang itu, jadi memang harus ada unggah unggui atau toto kromone. Betul. Ya betul ya. Betul, Oh. betul. Gitu. Soalnya di sini itu kan juga sering sekali ketika latihan itu kan, kalau misal tutuknya itu megangnya atau nabuhnya tidak benar, gampang patah. Kan begitu kan Mas Yudi? Iya, betul, Nah, betul. itu. Rusak ya Pak Iya. ya? Gampang rusak nanti. Lalu sekolah yang lagi. jelas itu ada apa ya? Bilang ojo dilumpati gamelane kan gitu. Pernah dengar nggak? Ojo dilumpati kok gamelane isine apa ya isine Isinya besi, besi, isinya kayu, Iya, rayap. bukan itu maksudnya, bukan seperti itu. Maksudnya kita menghargai yang menciptakan itu gitu. Menghargai yang menciptakan gamelan itu siapa? Gitu ya. Nenek moyang kita menciptakan memang bener-bener orang-orang gampang gitu Iya, ya masalahnya. memang sulit untuk Gitu. membuat gamelan itu Iya, sangat sulit. gitu. Bukan yang Susah cetakan ya, ya, bukan yang benar. cetakan, tapi yang benar-benar di tempat. Tempal. Di tempat. Menghasilkan tembang yang bagus gitu kan, harus senada ya Mas ya. Dan Nabuhnya dan bareng. beda. Gitu. Anak yang ikut Karawitan dengan yang tidak itu unggah-ungguing mesti Berbeda. beda. Oh, beda. Cara ngomongnya berbeda Pasti ya. beda. Tentunya kan diajarin juga ya di Iya, SMA di- PS Dayu, Iya. di ekstra Karawitan juga di pembelajaran bahasa Iya. Jawa, gimana caranya ngomong halus gitu Iya. ya Pak. Ngomongnya kalau dengan guru seperti apa, dengan teman seperti apa, dan sopan santunnya kelihatan. Iya. Ya nggak Pak ya? Dulu itu kan pernah kita itu sempat ngobrol-ngobrol karena kita sama-sama mengajar menggunakan bahasa Jawa, kan seperti itu ya. Iya, iya. Benar toh? Nah, ketika di kelas saya itu karena anak-anaknya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mayoritas bukan dari Jawa. Maka ketika saya menggunakan bahasa Jawa sering sekali saya ketika menjelaskan itu setelah separuh berjalan saya bertanya, siapa yang mau bertanya? Nggak ada yang jawab kan. Bengong ya Pak ya? Bengong semua, terus- Mungkin pada terpukau Nah, sama Pak Aris. Terus saya sadar, oh saya menanyakan itu menggunakan bahasa Jawa. Sinten yang badhe paring pitakonan. Itu saya ubah menjadi kalimat berbahasa Indonesia. Semua angkat tangan. Wow, banyak yang angkat tangan. Semua nggak ngerti berarti Pak. Nah, terus saya tanya pada bagian yang mana? Baru Semua. dijelasin. Dari awal sampai akhir. Oh, begitu. Jadi, Maka dari itu pernah ya. kita Iya. ngobrol sama Mas Yudi. Mas Yudi itu kan juga ketika mengajar gamelan menggunakan Bahasa Jawa. bahasa Jawa juga. Saya enggak, Mas, kok bisa ya? Bisa ya. Jenengan ngajarin nggo basa krama halus mrih. Jadi menggunakan bahasa krama ragam yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi. Itu ternyata ya bisa Ya juga. bisa juga Bisa karena ya, iya Mas ya? bisa.
tidak ada yang tidak bisa. Ya, tidak ada. Prinsipnya pasti bisa. Pembiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Gitu. Ya, Anak-anak juga terbiasa ya Pak ya, sopan santunnya. Ya di sini memang kelihatan. dibiasakan itu kita harus benar-benar menjaga yang namanya hubungan antara satu dengan yang lain. Salah satunya adalah dengan toto kromo atau unggah-ungguh itu tadi. Cara menghormati orang lain, cara berbicara kepada orang lain, cara bersikap kepada orang lain itu harus dan sangat kita patuhi di SMA Pangudulur Sedayu. Ya, karena itu bekal untuk mereka juga kan Betul. ke depannya. Oh, berarti saya harus bersikap seperti apa? Iya. Belajar bahasa Jawa yang halus juga kan. Iya. Kalau mereka sedikit-sedikit tahu ya, hafal gitu kan. Karena Ya. kan suatu saat mereka akan terjun ke masyarakat. Kalau misalnya mereka tidak mengetahui unggah-ungguh atau tata krama yang benar, ya pasti akan jadi muncul permasalahan-permasalahan. Gitu Mas? Iya, Nah, lurus. Tuh, oke nih kita kan sudah ngomongin karawitan seperti apa. Prestasi nih, saya mau tanya prestasi dari karawitan ya Dari Mas karawitan. Yudi. Ada kan prestasi ya? Banyak sekali prestasi dari saking banyaknya kita lupa kan? Lupa ya. Lupa loh Mas Yudi. Asik kali ya. Prestasi dari karawitan SMA PL Sedayu. Kita beberapa sering mengikuti lomba-lomba, betul ya Pak Aris? ya? Betul, Nah, sering sekali. untuk kejuaraannya nih Pak Aris, kita semua pengen tahu nih, pernah menjuarai apa saja? Oke, ini saya buka dulu karena saking banyaknya saya jadi lupa. Jadi Saking banyaknya. Iya, guys, kita itu sebenarnya ya, setiap sering kali- mengikuti lomba. Nah. Salah satunya pernah mengikuti lomba di SMA 1 Bantul, betul ya Pak ya? Betul. Pawai budaya Pawai Mas, budaya. masih ingat itu ya? juga ya benar-benar Pak Budaya. Yang benar. temanya tuh laut. Iya. Bahari budaya, Kolaborasi dengan ada yang nyanyi, ada yang gamel, Ada yang gerak. bergerak, menari, tari, menari, betul. ya. Jadi sebuah kolaborasi dan kita menang juara 3, betul ya Pak? Luar Aris? biasa itu, Juara sangat luar biasa 3 itu. di SMA 1 Bantul. Pernah juara 3. Juaranya apa lagi nih Pak Aris? Nah, ini saya bacakan saja ya karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Itu guys. ada yang pertama menjadi bintang tamu dalam FKT 2016 di Kulon Progo. Ini sebelum saya di sini sebenarnya. Terus juara 3 karawitan dalam lomba tari klasik dan karawitan gaya Yogyakarta UKM Swagayogama di UGM. Ini yang baru berapa tahun kemarin ya? di UGM Yang masih terbaru ada ini kan ya? Oh, bukan. Itu angkatannya si Selin apa ya? Oh, Tahun berapa? berarti itu ada lagi. 2016 kalau nggak salah Mas. Sekitar ya. itu ya. Ya di Saya UGM. lupa ya. Oh, Ya. itu saya masih belum di sini. Ada nih. yang dapet juara pembonang terbaik Terbaik, juga ya, ya itu. di sana. Keren ya berarti ya. Keren, Lumayan. sangat keren. Sangat keren, bocah-bocah yang keren. Gurunya juga keren sebenarnya. Terus ini yang ketiga menyabet gelar pembunang tadi sudah sebutkan ya, pembunang terbaik dalam lomba tari klasik. Mhm. Itu terus berpartisipasi dalam Olimpiade Wisata tingkat Tari nasional di nasional. UGM itu tahun Betul 2016 banget. juga. Mengiringi AYD di Sedayu. AYD ya Mas ya pernah Iya. ya. Terus mengiringi ini yang paling sering, mengiringi perayaan Ekaristi di gereja-gereja. Nah, Tuh. itu yang Tema penting utama banget, ya. betul Mas, penting banget. Kita anak-anak kita mengiringi gamelan di gereja saat misa. Mengiringi misa memakai gamelan. Oh gitu. Ini tadi sebenarnya kebalik. Balik-balik Mas jadinya. Aduh, saking banyak prestasi tadi jadi wow. Ya, karena misi dari sekolah kita kan juga beriman, berbudi Budi luhur, luhur, dan berprestasi. berprestasi. Salah satunya prestasi dari karawitan ini. Nah, untuk tipsnya nih, Mas Yudi dan Pak Aris, kira-kira ada tips-tips khusus nggak untuk supaya anak-anak kita tuh cinta akan budaya Jawa, gitu ya? Seneng. Apakah harus punya jiwa seni? Oh, enggak. Oh, enggak, ya? enggak. Untuk melestarikan, cintakan budaya kita, budaya Enggak. Jawa khususnya. Nah, tipsnya ada tips-tips khusus nggak nih? Saya apa jeneng adik? Jangan dulu. Oh. Udah, masternya ya kan? Kalau saya hanya sederhana saja. Kita membuat tertarik pada anak-anak itu satu ya, kembali ke awal tadi, dikemas. Jadi kita kemas zaman modern sekarang ini, misalkan tertariknya itu lagu-lagu sing dolanan ya, lagu dolanan, tapi saya aransemen, saya kemas, saya buat lagi. Itu apa ya, saya garap lagi, bukan buat lagi, saya garap lagi menjadi hal yang apa ya, yang menarik buat Asik mereka-mereka gitu kan? ya. Dengernya juga wah asik. Misalkan lagu. gundul-gundul Apa, Mas, pacul biasanya? ada, misalkan Gundul-gundul pacul, ada lir-ilir ya. nuansanya, misalkan dibuat nuansa Jawa Baratan, ya oke, dibuat Bali,
Oke, dibuat keroncong. Oke. Keroncong apalagi Pop, tuh, enak ngejazz, banget. blues. Ya itu. Ya Jadi itu. mereka juga menikmati. Menikmati Iya, ya. Saat Hanya ada sederhana gamelan saja. juga menikmati. Gitu. Seneng ya. Iya, sama mengiringi perayaan Ekaristi itu kalau saya nggak bakalan rumit-rumit kok. Yang penting itu umat bisa mengikuti, tapi saya buat kemas yang sangat menarik. Jadi umat itu kerasan gitu loh, kerasan untuk Seneng mengikuti misa di situ. Betul. Ya tetap harus khidmat. Campur tetap. keroncongnya ada kan Ada, biasanya seperti itu iya, ya. iya. Ada gamelannya rasanya nyes gitu. Karena Nyes dengan ya, Pak, ya? iya dengar Iya. gamelan itu pasti rasanya itu tenang, teduh, santai. Apalagi nyaman. yang kerawit atau yang apa ya, yang pemain pemusik itu, pengkerawit itu anak-anak gitu loh, anak-anak kecil gitu loh, Nah, itu. pinter pawai Apalagi untuk SD iya gitu, toh, ya, pinter itu. pawai untuk gamel gitu loh, kebanggaan tersendiri lah Betul. buat SMA Pangudin Luhur. Bisa diajakan juga itu sebenarnya. Ajakan, oh, ayo melu gamelan. Iya. Iya, banyak ya Mas pesertanya ya. Setiap misalkan kan ada pengumuman di gereja itu untuk minggu berikutnya itu dari SMA Pangudin tugas apa bludak. Umatnya pasti bludak ya. Betul banget, sangat Saking menanti-nanti. jos. Jos banget, pelatihnya juga jos. Ya, yang jelas itu loh, anak-anaknya pokoknya. itu, anak-anaknya kalau pelatihnya. Anak-anaknya, pelatihnya kan lengkap tuh ya. Tampil, wah banyak yang menanti-nanti, pengen lihat, nggak sabar nih, wah seperti apa. Pasti dinanti-nanti Iya, Mas. iya, iya. Sekarang tampil, wah kapan lagi nih bisa tampil gitu kan. Nah supaya mereka juga semakin semangat untuk tampil, dinanti-nanti oleh umat. Nah untuk Pak Aris sendiri tadi belum ya Pak ya? Gimana Pak Aris? Tipsnya supaya cinta budaya Jawa. Untuk mencintai budaya Jawa itu kalau Mas Yudi itu kan menjelaskan dari sisi kemas, kita mengemas bagaimana. Kalau dari sisi diri, ketika kamu itu mau belajar bahasa Jawa atau belajar budaya Jawa, kesenian Jawa, itu mulailah dengan rasa memiliki dulu, handar beni. Itu kan sebenarnya milikmu sendiri. Jadi itu adalah kebudayaan, kesenian, peninggalan dari nenek moyangmu. Kalau semisal kamu itu melalaikan atau mungkin bahkan lebih parah lagi meninggalkan, ya pasti suatu saat penerus-penerus kader-kader untuk kebudayaan ini pasti akan semakin berkurang. Iya betul. Kalau nggak kita siapa lagi? Nah, kalau nggak kita siapa lagi? Jangan sampai kita besok ketika mau belajar gamelan, kita harus ke Belanda, kita Waduh. harus ke Australia. Kenapa? Karena mereka itu sudah membuka yang namanya ekstrakurikuler, katakanlah seperti itu ya, tentang Betul. gamel. Jadi mereka lebih jago, mungkin Orang bisa. luar aja kepo banget. Nah. Kenapa kita enggak kan? Why not? Kenapa kita enggak gitu loh? Kenapa Begitu. kita enggak? Mulai dari sekarang ya Pak ya. Mulai Belum dari terlambat. Iya, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya. Cinta budaya Jawa mulai sekarang. Yang jelas tunggu aja. Kalau Tunggu apa, sudah Mas? tunggu aja, kalau besok itu pamong-pamong, nah, guru-guru itu ngiringi misa. Wah, Betul, kita ada Sekalian ya promosi. Iya. Tuh. Mau ngiringi misa ya? Misa ya. Oh iya. Bukannya Saya keloncongan ya itu udah ya? nggak sabar Paduan nih suaranya Oh, anak-anak, gitu. sing gamel itu bapak ibu guru. Waduh. Ya, tak Siap-siap ya, nantikan kita. Nantikan Mas Yudi dan anak-anak maksudnya. Guru-gurunya di belakang. Ya, kita mendampingi, siap mendampingi. Oke nih, cukup seru ya obrolan kita tentang karawitan, budaya Jawa. Kita sampai belum nyapa, ini acara apa sih Pak sebenarnya? Sudah tahu belum sih? Ini adalah podcast untuk promosi bukan ya? Betul. Promosi PPDB. Obrolan Spirel. Ah, itu dia Bareng-bareng maksudnya. dong. Obrolan Spirel. sekolah pinggir Rel. ya. Nah tentunya teman-teman yang ada di rumah, sobat pelajar Indonesia yang ada di rumah selalu menantikan kita. Besok ada podcast apa lagi nih? Tentunya berbeda-beda ya. Hari ini temanya ekstra karawitan, Budaya juga. Jawa. Nah Ya. untuk next akan tampil lagi di tema-tema yang lain. Nah untuk itu terus like and subscribe ya Pak ya. Subscribe. YouTube SMA PL Sedayu. Sudah subscribe belum Mas? Sampun, sudah ya. Sampun, Sudah. belum sampun. Subscribe terus. Nah, kita akan tutup dengan geguritan Pak Aris. Silakan Pak Aris, monggo. Ini adalah geguritan yang saya tujukan untuk teman-teman saya, untuk anak-anak semua dari SMA Pangudin Luhur dan juga ajakan untuk semua bergabung dengan kami.
Judulnya adalah Iki Aku. Iki aku. Aku kang dadi dalan, dadi tuntunaning urip bangsa. Tuing pawiyatan para putra. Iki aku dadi sijining saka nagari Indonesia, nguripi grengsenging ati siswa, ngudi ngelmu kanthi satuhu, ngayomi mangepi dwija-dwija panutan taruna, pahlawan kang tanpa tandha jasa. Ilining jaman ora dadi alangan. Iki aku, SMA Pangudi Luhur Sedayu. Matur nuwun. Oke, kita akan tutup Kamis Pahing pakai busana Jawa. Cakep. Sekolah kita sekolah budaya. Mau cari sekolah mana? Ya di SMA PL Sedayu aja. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Sisiliana Lestari undur diri. Dadah. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Salam Terima budaya. kasih Mas Yudi dan Pak Aris. Sami-sami.